Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Nah, teman-teman semuanya, kali ini saya akan menyampaikan materi tentang syarat-syarat menjadi pejabat pembuat akta tanah atau PPAT. Bagaimana sih syarat-syarat ketika ingin menjadi PPAT? Harus lulusan sekolah apa, jurusan apa, gelarnya apa? Nah, kita kupas ya, mulai dari syaratnya, pengangkatan PPAT, pemberhentian PPAT, terus syarat menjadi PPAT, rangkap jabatan seorang PPAT dan larangan rangkap jabatan PPAT, usia pensiun PPAT, dan tentunya wilayah kerja dari seorang PPAT. Adapun rujukan yang saya gunakan menggunakan PP 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PPAT yang sudah dirubah atau direvisi dalam PP ya, yang sudah ada perubahan di PP 24 tahun 2016, di mana ada beberapa pasal yang ditambah dan ada yang dihapuskan. Nah, teman-teman semuanya, kita mulai yuk satu persatu. Nah, yang pertama kita masuk pada pengangkatan dan pemberhentian PPAT. Nah, di sini dijelaskan ya, PPAT diangkat dan diberhentikan oleh menteri, yaitu Menteri ATR Kepala BPN. Yang kedua, PPAT diangkat untuk suatu daerah kerja tertentu, jadi ada wilayah kerjanya. Terus yang ketiga, untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu, Menteri ATR BPN dapat menunjuk pejabat-pejabat ya tertentu untuk diangkat sebagai PPAT sementara ataupun PPAT khusus. Nah, keterangan mengenai PPAT sementara dan PPAT khusus, nah ini saya jelaskan ya. Nah, yang pertama, camat atau kepala desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT diangkat sebagai PPAT sementara. Jadi PPAT sementara itu boleh seorang camat ataupun kepala desa dengan melihat kondisi di daerah tersebut sudah ada PPAT yang cukup ataupun belum. Nah, ini banyak terjadi ya di kantor-kantor pertanahan, terutama di luar Jawa ya. Saya bertugas di Sulawesi Tenggara ya, di Kota Kendari, banyak kita melantik PPAT sementara dari seorang camat dengan wilayah kerjanya di kecamatan tersebut. Terus selanjutnya PPAT khusus. Nah, ini kepala kantor pertanahan untuk melayani pembuatan akta PPAT yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program-program pelayanan masyarakat atau untuk melayani akta PPAT tertentu bagi negara sahabat berdasarkan asas resiprositas sesuai pertimbangan dari Departemen Luar Negeri diangkat sebagai seorang PPAT khusus. Nah, ini ada PPAT sementara dan PPAT khusus. Syaratnya ya di situ cukup ya, sudah belum cukup terdapat PPAT dan kondisi-kondisi tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagaimana sih syarat untuk dapat diangkat menjadi PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Nah, ini dalam PP
37 tahun 98. Nah, ini dijelaskan ya dalam pasal 6, tetapi sudah direvisi ya oleh PP 24 tahun 2016. Nah, di sini saya menggunakan rujukan dari PP 24 tahun 2016 yang terbaru. Nah, adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang PPAT atau diangkat untuk menjadi seorang PPAT sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Terus yang kedua, berusia paling rendah 22 tahun. Jadi ada batas minimal usianya 22 tahun. Terus yang ketiga, berkelakuan baik yang dinyatakan dengan surat keterangan yang dibuat oleh instansi kepolisian setempat. Kalau dulu namanya SKCK. Nah, ada surat berkelakuan baiknya. Terus yang keempat, tidak pernah dijatuhi pidana penjara. Ya, tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, ini 5 tahun atau lebih ya. Terus yang kelima, sehat jasmani dan rohani. Nah, ini syarat-syarat umumnya. Terus yang keenam sudah mengerucut pada syarat khusus, yaitu berijazah sarjana hukum ya. Kalau sarjana geodesi, sarjana teknik ya, sarjana ekonomi nggak boleh ini jadi PPAT. Dan lulusan jenjang strata 2 kenotariatan. Nah, ini yang umum ya, berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang S2 kenotariatan. Gelarnya apa? MKN, Magister Kenotariatan, ataupun lulusan program pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan agraria ataupun pertanahan, yaitu Kementerian ATR BPN. Ya, dulu saya sempat ya ada memang pendidikan khusus PPAT yang diselenggarakan oleh Kementerian ATR BPN. Nah, terus yang ketujuh, nah ini yang paling penting, yaitu lulus ujian yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria atau pertanahan. Jadi syarat 1 sampai 6 sudah terpenuhi. Nah, ini yang ketujuh ini ya harus lulus ujian dulu. Ternyata harus ada tesnya. Nah, ini setahu saya tesnya dilakukan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Nah, kalau sekarang saya kurang update, nggak tahu tesnya di mana ya. Terus yang kedelapan, telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan pada kantor PPAT paling sedikit 1 tahun setelah lulus pendidikan kenotariatan. Jadi setelah dapat gelar MKN ya, nah, itu sudah magang atau sudah bekerja sebagai karyawan di kantor PPAT paling sedikit 1 tahun. Nah, yang berikutnya kita masuk pada rangkap jabatan PPAT. Nah, jadi PPAT itu boleh nggak sih merangkap jabatan-jabatan tertentu? Nah, ini diatur ya dalam pasal 7 ya, sudah direvisi ya. Berdasarkan PP 24 tahun 2016. Nah, ini yang pertama, PPAT dapat merangkap jabatan sebagai notaris di tempat kedudukan notaris. Jadi PPAT merangkap sebagai notaris itu boleh, dan ini sering kita temui kalau di kota-kota, di daerah-daerah, di pinggir-pinggir jalan notaris. Nah, misalnya Notaris Bambang. Nah, di bawahnya PPAT. Nah, itu boleh ya. Terus yang kedua, PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi. Ya, ini larangannya ya. PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi. Yang pertama, dilarang merangkap sebagai advokat, konsultan, atau penasehat hukum. Nah, ini nggak boleh. Yang kedua, dilarang merangkap jabatan sebagai pegawai negeri
pegawai BUMN, pegawai BUMD, ataupun pegawai swasta. Terus yang ketiga, dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, istilahnya P3K. Jadi P3K itu tidak boleh menjadi seorang PPAT. Nah, terus yang D, dilarang merangkap sebagai seorang pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta. Terus yang ke E, dilarang juga merangkap sebagai surveyor berlisensi. Lalu yang ke F, ke-6, dilarang merangkap sebagai penilai tanah, appraisal ya, tidak boleh. Terus yang ke-7, dilarang merangkap sebagai mediator. Ini hampir mirip-mirip dengan konsultan atau penasihat hukum, nggak boleh. Lalu yang ke-8, dilarang merangkap jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Nah, ini penting sekali untuk dipahami ya teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk pada usia pensiun PPAT, atau PPAT itu berhenti menjabat karena apa saja. Nah, di sini disebutkan PPAT berhenti menjabat sebagai PPAT karena yang pertama meninggal dunia. Itu udah pasti, otomatis berhenti karena sudah mutasi ke alam lain, begitu ya. Terus yang B, telah mencapai usia 65 tahun. Jadi usia pensiunnya cukup panjang ya, 65 tahun. Terus yang ke C, berhenti karena diberhentikan oleh menteri sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah ini ya, PP 3798 dan PP 24 tahun 2016. Nah, selanjutnya ketentuan usia ya 65 tahun tersebut ya, usia pensiunnya 65 tahun dapat diperpanjang paling lama 2 tahun sampai dengan usia 67 tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan. Makanya jaga kesehatannya ya. Nah, terus PPAT sementara dan PPAT khusus berhenti melaksanakan tugas PPAT apabila tidak memegang jabatan sebagaimana dimaksud ya dalam pasal 5 ataupun diberhentikan oleh menteri. Nah, ini PPAT sementara tadi disebutkan adalah seorang camat ketika dia dimutasi menjadi kepala dinas atau dimutasi menjadi camat di wilayah lain, otomatis PPAT sementaranya juga berhenti karena mengikut pada jabatan dia sebelumnya. Termasuk juga PPAT khusus, seorang kepala kantor pertanahan, misalnya di kantor pertanahan distrik Konoha ya, Kabupaten Konoha, dia dimutasi ke kantor pertanahan Wakanda. Nah, otomatis PPAT khususnya dia juga akan berhenti karena mengikut pada jabatan sebagai kepala kantor pertanahan di Kabupaten Konoha. Nah, selanjutnya kita masuk pada daerah kerja PPAT. Nah, ini menarik ya teman-teman semuanya. Saya butuh masukan, komentar, ataupun informasi yang lebih update mengenai daerah kerja PPAT. Jadi ceritanya begini. Dalam PP 37 ya tahun 98 itu disebutkan bahwasanya daerah kerja PPAT adalah satu wilayah kerja kantor pertanahan kabupaten ataupun kota. Jadi wilayah kerja PPAT itu jelas kabupaten atau kota, sama dengan wilayah kerja kantor pertanahan. Terus yang kedua, daerah kerja PPAT sementara dan PPAT khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Ya, kalau camat ya di kecamatannya PPAT sementara, PPAT khusus juga di kantor pertanahannya. Nah, ini menurut PP 37 tahun 98. Nah, menurut
PP 24 2016 yang terbaru, nah ini ada updating ya. Ternyata daerah kerja PPAT adalah satu wilayah provinsi. Nah, ini mirip dengan wilayah kerja dari notaris. Nah, ini ada perubahan, tetapi yang saya lihat dan saya amati, PPAT saat ini masih pada wilayah kerjanya di wilayah kerja kantor pertanahan ya, artinya kabupaten ataupun kota. Ini ada perubahan ya, ataupun sudah ada revisi. Mohon saran dan masukannya ya, silahkan komentar di kolom komentar. Nah, yang kedua, daerah kerja PPAT sementara dan PPAT khusus meliputi wilayah kerjanya sebagai pejabat pemerintah yang menjadi dasar penunjukannya. Tidak ada perubahan, yang ada hanya untuk PPAT yang secara umum tadi dari kabupaten menjadi provinsi. Nah, untuk ketentuan wilayah kerja PPAT ya diatur dengan peraturan menteri. Mudah-mudahan ada peraturan menteri. Ayo silahkan komen, siapa tahu ada informasi terbaru ya. Nah, demikian informasi singkat mengenai PPAT, syarat-syarat PPAT, usia pensiun PPAT, wilayah kerja PPAT ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Adapun saran dari saya untuk mengetahui lebih lengkap tentang PPAT, silahkan dibaca PP 37 tahun 98 tentang peraturan jabatan PPAT dan PP 24 tahun 2016 tentang perubahan dari PP 37 tahun 98. Syukur-syukur dengan peraturan pelaksananya, karena ada beberapa pasal yang ditambah dan dihapuskan. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.